Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiana SPD. Saya mengajar mata pelajaran Al-Quran Hadis di Mis Ramadan, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara. Saya adalah mahasiswi dalam jabatan B1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada hari ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2025 di kelas 3 yang bertema surah Al-Fil. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang saleh dan salehah. Apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini kita berjumpa kembali dengan pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Coba kedua kelas. Rajul, Fahri, semuanya hadir ya. Sekarang kita akan sebelum melanjutkan pelajaran hari ini, kita akan mengulang sedikit pelajaran minggu lalu, yaitu tentang surah Al-Kafirun. Bagaimana anak-anak, masih ingat surah Al-Kafirun? Masih. Surah Al-Kafirun ada berapa ayat surah Al-Kafirun? 6. Ya, ada 6 ayat. Nah, diturunkan di mana surah Al-Kafirun? Di kota Di kota Mekah. Berarti sekarang kita lanjutkan pelajaran tentang surah Al-Fil. Surah Al-Fil, ada yang tahu arti daripada Al-Fil? Arti Al-Fil. Arti Al-Fil, ada yang tahu? Al-Fil artinya pasukan gajah. Surah Al-Fil menjelaskan tentang Raja Abraha dan pasukan gajah yang datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Coba sekarang Ibu suruh baca surah Al-Fil. Siapa yang mau? Yang besar ya suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Ya, siapa lagi? Ada
Ada yang mau lagi? Coba Fari. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi-ashabil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Ya, lagi sudah bisa ya. Nah, surah Al-Fil dalam surah ini ada sejarah yang sangat penting, yaitu tentang Raja Abraha dan pasukan bergajah datang ke Mekah hendak menghancurkan Ka'bah. Nah, peristiwa itu sering dikenal dengan daun apa? Daun gajah, bertepatan dengan tahun lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tujuan Raja Abraha datang ke Mekah? Untuk menghancurkan Ka'bah karena merasa iri dengan Ka'bah yang banyak dikunjungi oleh penduduk Mekah. Nah, maka dari itulah dia ingin menghancurkan tempat Ka'bah itu adalah tempat ibadah orang Islam. Ya, tempat ibadah orang Islam. Dan Raja Abraha dari Yaman menghancurkan Ka'bah karena merasa iri dengan Ka'bah. Karena Ka'bah banyak dikunjungi oleh penduduk Mekah, sedangkan tempat beribadah yang Mekah yang dibuatnya sepi akan pengunjung. Nah, dalam surah Al-Fil dijelaskan bahwa Allah menunjukkan kekuasaannya dengan membinasakan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Ya, coba sekarang kita nonton videonya dulu ya untuk lebih jelas. Kisah penyerangan pasukan bergajah ke Mekah. Kisah ini disebutkan di Al-Quran, surat Al-Fil ayat 1 hingga ayat 5. Kisah ini menceritakan tentang gagalnya penyerangan pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran bagi kita tentang akibat seseorang yang sombong dan merasa dapat melawan kekuasaan Allah. Peristiwa luar biasa ini terjadi sekitar tahun 571 Masehi di kota Mekah yang bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kota Mekah ramai dikunjungi masyarakat karena letaknya yang strategis, berada pada jalur perdagangan di Hijaz. Terlebih lagi, setiap hari banyaknya pengunjung yang mendatangi Ka'bah. Hal itu membuat kota Mekah semakin ramai. Sementara itu, Gubernur Yaman bernama Abraha yang membangun pusat pemerintahannya di kota San'a merasa iri dengan keramaian kota Mekah. Ia berpikir bagaimana caranya agar kota San'a lebih ramai dari kota Mekah. Abraha memiliki ide untuk membangun gereja yang megah. Gereja itu diberi nama Al-Quds. Ia berpikir dengan adanya gereja yang mewah dapat menarik perhatian masyarakat dan menyaingi kota Mekah. Wahai pengawal, bagaimana perkembangan kota San'a sekarang setelah membangun gereja Al-Quds? Apakah lebih ramai dari kota Mekah? Maaf tuanku, walaupun kita sudah membangun gereja yang megah, orang-orang tetap ramai mengunjungi
bersama para prajurit bersiap untuk menyerang Ka'bah. Mereka menggunakan gajah untuk mengangkut segala peralatan perangnya. Sesampainya di perbatasan Mekah, pasukan Abdullah melakukan aksi perampasan. Mereka merampas harta benda dan hewan peliharaan penduduk Mekah, termasuk unta-unta milik Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah kakek Nabi Muhammad, sekaligus orang yang diberi kepercayaan sebagai juru kunci dan menjaga Ka'bah. Wahai saudaraku, Abdul Muthalib, ada hubungan yang kusampaikan kepadamu. Ada apa wahai saudaraku? Kenapa kau masih bersama-sama? Ada seorang bernama Abdullah. Dia datang dari Yaman bersama pasukan yang besar. Mereka mengendarai gajah dan merampas harta serta hewan peliharaan penduduk, termasuk 200 ekor unta-unta milikku. Mendengar hal itu, Abdul Muthalib bergegas menuju tembok Abdullah dan pasukannya untuk menanyakan kebenaran kabar itu. Wahai Abdullah, apa tujuan Tuhan datang kemari dengan membawa pasukan yang besar ini? Aku datang ingin menghancurkan Ka'bah. Ka'bah telah membuat orang-orang tidak mau mengunjungi kota pusaka. Padahal kami telah membangun gereja yang megah dan lebih indah dari Ka'bah. Lalu, apa maksud kedatanganmu? Mari mereka coba. Saya minta Tuhan mengembalikan 200 unta-unta saya. Jadi, kamu tidak berniat untuk menghalangiku menghancurkan Ka'bah. Mereka coba. Saya hanya memiliki unta, sedangkan Ka'bah bukan dunia saya. Ada Tuhan yang menjaga. Baiklah, aku akan mengembalikan unta-unta. Sekarang, pergilah Pak Ibrahim. Jangan halangi aku dan pasukanku. Abdul Muthalib kembali ke rumahnya. Kedatangannya sudah ditunggu oleh para penduduk. Abdul Muthalib menceritakan tujuan Abdullah datang ke Mekah. Tidak lain adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu sekarang, apa yang harus kita lakukan? Wahai Abdul Muthalib. Sementara ini kita mengusir mungkin sampai keadaan kota Mekah aman kembali. Baiklah, kami akan segera berkemas-kemas. Abdul Muthalib dan para penduduk mengosongkan kota Mekah. Mereka mengungsi ke daerah perbukitan di sekitar kota Mekah. Dari video tersebut kita dapat melihat bahwa Allah Ta'ala menggagalkan kekuatan Raja Abraham dengan mengirim burung ababil. Burung ababil yang membawa batu kerikil
5 dalam Al-Quran. Al-Fil artinya raja. 5. Nama raja yang menunjukkan bahwa adalah Raja Abraham. 6 tahun kerana berkata selama berkata dengan pasukan raja berkata ayat kedua diakhiri dengan nama gunung yang diutus oleh Allah SWT adalah Abrabil. Demikian paparan tugas kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Sekarang kelompok selanjutnya. Sudah siap? Maju terus kalau sudah siap. Maju saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya untuk kelompok B. Ya, berarti sekarang tugas tersebut boleh dikumpulkan. Tugas yang tadi, tugas kelompok yang tadi dikumpulkan ya. Dikumpulkan ya. Dari presentasi yang telah dipaparkan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa surah Al-Fil menjelaskan tentang Raja Abraham dan pasukan bergajahnya yang datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu Allah mengutus pasukannya juga yang bernama burung apa? Ababil. Gimana, sudah paham? Nah, kalau